Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi penting mengenai peran bank sentral di era digital. Materi ini relevan dengan kondisi perekonomian saat ini karena teknologi telah mengubah cara kita melakukan transaksi, cara kita menabung, bahkan cara negara menjaga stabilitas keuangannya. Dengan adanya era digital, peran bank sentral pun ikut beradaptasi agar dapat menjaga stabilitas ekonomi, mendorong inovasi, serta melindungi masyarakat dalam penggunaan layanan keuangan digital. Pengertian bank sentral. Bank sentral adalah lembaga keuangan yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab utama dalam mengatur kebijakan moneter, menjaga stabilitas nilai mata uang, serta mengatur dan mengawasi sistem pembayaran dalam suatu negara. Di Indonesia, Bank Sentral adalah Bank Indonesia yang berdiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia dan telah mengalami beberapa penyempurnaan melalui amandemen. Fungsi utama Bank Sentral menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, menjaga stabilitas nilai rupiah yang berarti menjaga daya beli masyarakat agar inflasi terkendali dan terjaga nilai tukar rupiah agar tidak terlalu fluktuatif. Mengendalikan jumlah uang yang beredar di masyarakat melalui instrumen kebijakan moneter seperti penetapan suku bunga acuan, operasi pasar terbuka, penetapan giro wajib minimum bank, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Sistem pembayaran meliputi transaksi tunai, mengatur dan mengedarkan uang rupiah, dan non-tunai, seperti transaksi transfer bank, kartu debit kredit, hingga pembayaran digital. Bank sentral memastikan sistem pembayaran berjalan efisien, aman, dan dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat. Menjaga stabilitas sistem keuangan, memantau dan menganalisis kondisi sistem keuangan untuk mencegah potensi krisis keuangan. Berkoordinasi dengan otoritas lain seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Ciri-ciri bank sentral: tidak berorientasi pada keuntungan, non-profit oriented, sebagai banknya bank, dengan kewenangan menerima simpanan dan meminjamkan dana kepada bank-bank lain, sebagai lender of last resort yang dapat memberikan pinjaman likuiditas kepada perbankan saat terjadi krisis, memiliki kewenangan penuh dalam mengeluarkan uang resmi negara. Mengapa bank sentral penting? Bank sentral memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional. Tanpa adanya bank sentral yang mengontrol peredaran uang dan sistem pembayaran, maka inflasi bisa tidak terkendali, nilai tukar rupiah bisa jatuh drastis, transaksi ekonomi terganggu akibat sistem pembayaran yang tidak efisien. Stabilitas sistem keuangan dapat terganggu yang berdampak pada perekonomian masyarakat. Di era digital, fungsi dan peran bank sentral ini menjadi semakin penting karena transaksi keuangan semakin cepat, banyak pihak yang terlibat dan muncul risiko baru seperti cybercrime dan potensi ketidakstabilan akibat inovasi teknologi yang sangat pesat. Contoh bank sentral di berbagai negara: Federal Reserve di Amerika Serikat, Bank of England di Inggris, European Central Bank (ECB) untuk negara-negara Uni Eropa, Bank of Japan di Jepang. Semua bank sentral memiliki prinsip yang sama, yaitu menjaga stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, serta kelancaran sistem pembayaran dalam rangka mendukung perekonomian nasional. Setelah memahami pengertian dan fungsi utama bank sentral, kita akan masuk pada tantangan yang dihadapi bank sentral di era digital.
digital, serta bagaimana bank sentral harus beradaptasi agar tetap dapat menjalankan perannya secara optimal. Tantangan era digital bagi bank sentral. Di era digital, kemajuan teknologi telah membawa banyak inovasi dalam sektor keuangan, termasuk munculnya fintech, e-wallet, cryptocurrency, serta sistem pembayaran digital yang semakin cepat dan mudah diakses oleh masyarakat. Namun inovasi ini juga membawa tantangan yang signifikan bagi bank sentral dalam menjalankan tugasnya menjaga stabilitas moneter dan sistem keuangan. Berikut penjelasan panjangnya. Perkembangan fintech dan sistem pembayaran digital. Fintech dan e-wallet seperti OVO, GoPay, Dana, serta sistem pembayaran digital berbasis kris telah mempermudah masyarakat dalam bertransaksi. Namun, penggunaan fintech secara masif dapat mengurangi permintaan uang tunai, sehingga bank sentral perlu memonitor dampaknya terhadap kebijakan moneter, khususnya terkait pengendalian jumlah uang beredar. Selain itu, banyaknya pemain fintech yang tidak terdaftar resmi dapat memunculkan risiko penipuan dan ketidakstabilan dalam sistem pembayaran, sehingga bank sentral perlu memastikan adanya regulasi dan pengawasan yang ketat. Munculnya cryptocurrency dan aset digital. Cryptocurrency seperti Bitcoin, Ethereum, dan aset kripto lainnya bersifat terdesentralisasi, tidak dikendalikan oleh bank sentral atau pemerintah manapun. Hal ini menimbulkan tantangan serius karena dapat digunakan untuk aktivitas ilegal seperti money laundering. Fluktuasi harga yang sangat tinggi berpotensi mempengaruhi stabilitas keuangan. Potensi capital outflow secara tiba-tiba jika masyarakat ramai-ramai memindahkan aset ke kripto saat nilai tukar rupiah melemah. Bank sentral perlu menyusun regulasi untuk mengawasi penggunaan cryptocurrency dan mengedukasi masyarakat mengenai resikonya. Risiko siber dan perlindungan konsumen. Era digital juga menghadirkan risiko kejahatan siber, termasuk pencurian data pribadi, penipuan online, hingga peretasan sistem keuangan. Jika tidak diantisipasi, serangan siber pada sistem pembayaran dapat menyebabkan kegagalan sistemik dalam perekonomian. Bank sentral memiliki tantangan untuk meningkatkan ketahanan sistem pembayaran terhadap serangan siber, melindungi data pribadi masyarakat yang menggunakan layanan digital, memastikan adanya standar keamanan yang tinggi bagi penyedia layanan pembayaran digital, cross-border transaction, dan mobilitas modal tinggi. Era digital memungkinkan transaksi lintas negara terjadi dengan sangat cepat, murah, dan mudah. Contohnya adalah belanja di e-commerce luar negeri atau investasi melalui platform digital. Hal ini dapat mempersulit bank sentral dalam mengelola cadangan devisa negara, mengendalikan arus modal masuk dan keluar, capital flows, menjaga nilai tukar rupiah tetap stabil. Bank sentral perlu bekerja sama dengan bank sentral negara lain serta lembaga internasional untuk mengatasi tantangan transaksi lintas batas ini. Shadow banking adalah kegiatan intermediasi keuangan yang dilakukan di luar sistem perbankan resmi seperti P2P lending yang tidak memiliki pengawasan ketat. Jika berkembang tanpa pengawasan yang baik, shadow banking dapat menyebabkan ketidakstabilan sistem keuangan karena tidak adanya perlindungan bagi konsumen, mengancam kebijakan moneter karena bank sentral tidak dapat memonitor jumlah kredit yang beredar di masyarakat. Adaptasi kebijakan moneter di era digital. Transaksi digital dapat mempengaruhi perhitungan inflasi, permintaan uang, dan pula konsumsi masyarakat. Sebagai contoh, masyarakat lebih memilih menggunakan e-wallet daripada uang tunai sehingga peredaran uang fisik berkurang.
Transaksi e-commerce mempercepat perputaran barang dan jasa yang dapat mempengaruhi harga-harga di pasar. Bank sentral perlu mengumpulkan data transaksi digital sebagai bagian dari data kebijakan moneter agar kebijakan yang diambil tetap efektif. Era digital membawa peluang besar bagi kemudahan transaksi dan inklusi keuangan, namun juga menghadirkan tantangan yang kompleks bagi bank sentral dalam menjalankan fungsinya. Bank sentral perlu beradaptasi dengan regulasi yang sesuai perkembangan digital, meningkatkan keamanan sistem pembayaran, mengawasi perkembangan cryptocurrency dan fintech, memastikan stabilitas moneter dan sistem keuangan tetap terjaga di tengah transformasi digital. Setelah memahami berbagai tantangan yang dihadapi bank sentral di era digital, pada bagian berikutnya kita akan membahas peran bank sentral secara lebih spesifik dalam menghadapi era digital ini, termasuk langkah-langkah apa saja yang dilakukan bank sentral agar tetap dapat menjaga stabilitas moneter dan sistem keuangan. Memahami tantangan yang muncul di era digital, kita akan membahas bagaimana bank sentral berperan secara aktif dalam menghadapinya. Peran ini menjadi semakin strategis agar stabilitas moneter dan sistem keuangan tetap terjaga sambil mendukung inovasi keuangan digital yang inklusif dan efisien. Menjaga stabilitas moneter di era digital, bank sentral tetap memiliki tugas utama menjaga inflasi tetap stabil dan nilai tukar rupiah terjaga. Namun di era digital, bank sentral perlu memantau pengaruh digitalisasi transaksi terhadap permintaan uang dan konsumsi masyarakat. Menganalisis data transaksi digital sebagai bahan kebijakan moneter. Memastikan arus modal internasional melalui transaksi digital tidak mengganggu stabilitas nilai tukar. Contohnya, transaksi e-commerce yang tinggi dapat mempengaruhi inflasi, sehingga bank sentral menggunakan data tersebut dalam proyeksi dan kebijakan suku bunga acuan. Mengatur dan mengawasi sistem pembayaran digital. Bank sentral berperan sebagai otoritas sistem pembayaran, mengatur penyelenggaraan pembayaran digital seperti KRIS, BI-Fast, e-wallet, serta transaksi online agar aman dan efisien. Langkah-langkah yang dilakukan bank sentral antara lain menyusun regulasi untuk penyelenggara jasa sistem pembayaran (PJSP), menerapkan standar keamanan transaksi digital untuk melindungi konsumen, mendorong interkoneksi dan interoperabilitas sistem pembayaran untuk efisiensi nasional. Contoh nyata, KRIS memudahkan pembayaran dengan satu QR Code terintegrasi untuk semua e-wallet, membantu UMKM, dan meningkatkan efisiensi transaksi masyarakat. Mendorong inovasi sistem keuangan digital. Bank sentral bukan hanya pengawas, tetapi juga fasilitator inovasi keuangan digital dengan cara membuka sandbox regulasi untuk fintech agar dapat menguji layanan baru secara terbatas sebelum dilepas ke pasar, mengembangkan infrastruktur sistem pembayaran yang efisien seperti BFS dan RTGS (Real Time Gross Settlement), memanfaatkan big data dari transaksi digital sebagai bahan pemantauan kondisi ekonomi secara real time. Contohnya, Bank Indonesia memanfaatkan data transaksi KRIS untuk memantau tren konsumsi masyarakat dan mendorong inklusi keuangan. Mengembangkan dan mengelola CBDC (Central Bank Digital Currency). CBDC atau mata uang digital bank sentral merupakan terobosan besar di era digital untuk mendukung efisiensi transaksi dan stabilitas sistem pembayaran. Bank sentral memiliki peran dalam mendesain dan mengembangkan CBDC agar sesuai dengan kondisi perekonomian nasional, memastikan CBDC dapat menjadi alat pembayaran sah yang mudah digunakan masyarakat, menjaga agar penggunaan CBDC tidak mengganggu stabilitas sistem perbankan. Contoh di Indonesia, Bank Indonesia sedang mempersiapkan digital rupiah
sebagai CBDC Indonesia untuk mendukung efisiensi sistem pembayaran nasional, menjaga stabilitas sistem keuangan dan perlindungan konsumen. Peran penting lainnya adalah menjaga keamanan transaksi digital dan melindungi konsumen dari risiko penipuan digital. Langkah yang dilakukan Bank Sentral mewajibkan standar keamanan tinggi pada sistem pembayaran digital, mengatur perlindungan data konsumen dan keamanan transaksi elektronik, berkoordinasi dengan OJK dan lembaga lain untuk pengawasan fintech dan layanan pinjaman online. Contohnya, Bank Sentral berperan dalam penanganan risiko fraud pada transaksi e-wallet serta penggunaan dua faktor autentikasi untuk meningkatkan keamanan, meningkatkan literasi dan inklusi keuangan digital. Bank Sentral juga mendorong masyarakat agar memanfaatkan layanan keuangan digital dengan aman dan bijak. Perannya antara lain memberikan edukasi tentang manfaat dan risiko transaksi digital, mendorong masyarakat untuk menggunakan sistem pembayaran digital agar lebih efisien, membantu masyarakat memahami keamanan data dan cara melindungi diri dari penipuan online. Contoh kegiatan edukasi, seminar literasi keuangan digital, kampanye penggunaan kris, dan materi sosialisasi perlindungan data pribadi di media sosial. Kolaborasi dengan lembaga internasional dan domestik. Bank Sentral bekerja sama dengan bank sentral negara lain untuk mengelola transaksi lintas negara, cross-border payment, lembaga domestik seperti OJK dan LPS untuk menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Lembaga internasional seperti IMF dan Bank Dunia untuk mengikuti standar keamanan sistem pembayaran global. Operasi ini penting agar kebijakan moneter dan pengaturan sistem pembayaran tetap relevan dalam menghadapi perubahan global yang cepat. Sentral memiliki peran aktif dalam menghadapi era digital dengan menjaga stabilitas moneter, mengatur sistem pembayaran digital, mendorong inovasi keuangan digital, mengembangkan CBDC untuk efisiensi transaksi, melindungi konsumen dari risiko digital, meningkatkan literasi dan inklusi keuangan digital, berkolaborasi dengan lembaga domestik dan internasional. Semua langkah ini dilakukan untuk memastikan ekonomi nasional tetap stabil, efisien, dan inklusif meskipun terjadi transformasi digital yang pesat. Kesimpulannya, Bank Sentral di era digital memiliki peran yang penting, tidak hanya menjaga stabilitas moneter, tetapi juga mengatur sistem pembayaran digital, mendorong inovasi keuangan, serta melindungi konsumen dari risiko digital. Dengan adanya peran Bank Sentral, diharapkan masyarakat dapat memanfaatkan teknologi keuangan dengan aman dan mendukung pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia. Demikian penjelasan saya mengenai peran Bank Sentral di era digital. Semoga materi ini bermanfaat untuk teman-teman semua dalam memahami bagaimana peran Bank Sentral dalam menjaga stabilitas ekonomi di tengah perkembangan teknologi yang semakin pesat. Terima kasih sudah menonton dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.